بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه بالقول والفعل والتضحية إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang kami muliakan, teman-teman semua, kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita bagian dari orang yang beriman, dari orang-orang yang Islam. Anugerah yang begitu besar. Imannya orang yang beriman di dunia ini merupakan nyawanya dunia ini. Di dunia ini andaikan orang beriman sudah tidak ada dan waktu itu akan datang, maka dunia tercabut darinya rohnya dan nyawanya, maka langsung dunia runtuh, bintang-bintang hancur, bulan-bulan, matahari semuanya hancur dengan sebab hilangnya orang-orang yang beriman dari muka dunia. Maknanya para hadirin, yang seharusnya merasa lebih bertanggung jawab mengenai keadaan dunia ini, keamanannya, ketentramannya, perlindungannya, seharusnya yang paling merasa bertanggung jawab adalah orang yang termulia di dunia ini, yang punya nyawanya dunia ini. Mestinya dia yang lebih merasa bertanggung jawab untuk merawat dunia ini, karena dunia ini telah digantungkan nasibnya dengan orang-orang yang beriman. Mestinya orang beriman itu di samping bersyukur ada rasa tanggung jawab. Kalau orang-orang beriman di dunia ini memperbaiki amalannya, menyempurnakannya, maka tentu orang-orang yang di dunia ini akan melihat anugerah, kebaikan, macam-macam penjagaan, nusratullah akan datang bertubi-tubi kepada umat Islam ketika mereka menyempurnakan imannya dengan amal. Kalau ada orang rajin sholat berjamaah, maka Allah akan jaga tetangga dia 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang.
Kalau semua orang yang beriman yang laki-laki berjamaah, Indonesia aman, tentram, selesai masalahnya. Ini sholat berjamaah, belum yang lain-lain. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan kepada orang-orang Madinah, selepas beliau mengsurvei melihat orang-orang Madinah bagaimana sikap-sikapnya dengan Islam, wabil khusus dengan sholat jamaahnya. Beliau melihat para penguasanya, beliau melihat orang kayanya, orang miskinnya, pemuda-pemudanya, semuanya sangat memperhatikan, semuanya sangat memperhatikan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Maka beliau mengatakan, selama umat Muhammad laki-lakinya sikapnya kepada sholat seperti hari ini, umat Muhammad akan selalu di atas hidayah. Ini dari sholat jamaah, belum yang lain-lain. Siapa yang selepas sholat fardu membaca ayatul kursi, maka Allah akan jaga agama dia. Tidak ada antara dia dengan surga kecuali kematian saja. Maknanya husnul khatimah, bidadari yang nan cantik telah menunggu dia. Allah akan jaga harta dia, akan jaga keturunan dia, akan jaga tetangga-tetangga dia. Kalau seluruh umat Islam membaca ayat kursi setiap lepas sholat, Masya Allah, apa yang terjadi? Kemakmuran, ketentraman, kerukunan terjaga, akhiratnya sekaligus terjaga dunia. Hadirin yang kami muliakan, kalau orang itu datang ke Madinah yang asli, Madinah Al-Munawwarah, bukan Madinah Van Java. Kalau malam dia masuk di Madinah, dia akan mendengar seperti suara-suara tawon dari rumah-rumah yang di Madinah. Itulah hiasannya kampung Madinah. Rumah-rumahnya ada dengungan-dengungan baca Al-Quran. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat yang melaporkan temannya, "Ya Rasulullah, saya ini punya teman. Yang teman saya tadi banyak melakukan pelanggaran." Maka Nabi bertanya, "Bagaimana sikap teman kamu dengan bacaan Quran?" Maka yang laporan tadi mengatakan, "Teman saya rajin baca Quran." Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda kurang lebihnya, bacaan Quran teman kamu suatu saat akan menghentikan dia dari pelanggaran-pelanggaran yang barusan kamu laporkan. Maka tidak berapa lama akhirnya Allah tolong orang yang dilaporkan tadi untuk balik dalam hidayah, dalam kelurusan. Akhirnya dia kembali pada ridhonya Allah. Kalau rumah-rumahnya umat Islam seluruh Indonesia ada rutinan baca Quran, maka keluhan-keluhan kenakalan remaja dan kenakalan orang tua berhenti suatu saat. Orang sekarang banyak protes, banyak demo, banyak ngolok-ngolok orang sampai nggak sempat baca Quran. Coba itu diganti komentar-komentar itu dengan baca Quran, ngatamkan Quran, suasana baca Quran. Masya Allah, muncul kebaikan, berhenti kemungkaran-kemungkaran.
Di dalam hadis-hadis ada kata-kata yang sama. Dari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man nama an sirrihi falyaqdihi ba'da istiqadhihi," takriban begitu. Atau kama ja'a fil hadis. Siapa kalau malamnya ketiduran dari rutinan dia baca Quran, nanti kalau dia sudah bangun besoknya supaya dia mengqadha. Kata para ulama, berarti sahabat itu secara umum punya amalan namanya wirid baca Quran sampai khatam. Bukan hanya baca Quran, punya rutinan baca Quran sekemampuannya masing-masing, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Siapa yang baca Al-Quran 30 juz, kemudian dia doa, Allah akan kabulkan doa-doanya. Ayahnya punya hataman, ibunya punya hataman, anaknya punya hataman, mantunya punya hataman, cucunya punya hataman. Berapa kesempatan untuk menjebol langit para hadirin. Hatamannya ayahnya doa, kabul hajat. Hataman istrinya doa, kabul hajat. Hataman cucunya doa, kabul hajat. Kalau seluruh rumah-rumah setiap penghuninya, dari mayoritas penghuni Indonesia ini berbuat begitu, itu banjir hidayah para hadirin. Banjir hidayah, banjir duit, omah magrong-magrong tanpa yosok. Jebar-jebur mangan nganggur sampai kelemon kokean kolesterol. Agama itu tambah diamalkan, tambah mendatangkan macam-macam anugerah. Siapa yang puasa selepas Ramadan 3 hari setiap bulan, yudhibu wahara sadri, puasa sunnah 3 hari setiap bulan akan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Bergerak sudah, makomi sudah, taklim sudah, mondok sudah, hatinya belum benar, ketoke kokean mangan kurang poso. Maka perlu ada gerakan puasa-puasa sunnah di samping kita mudzakarah iman yakin untuk perbaikan hati. Diantaranya adalah dengan puasa-puasa sunnah minimal setiap bulan 3 hari. Insyaallah semuanya niat terakhir. Ini gambaran-gambaran bagaimana untungnya kalau umat Islam itu mengamalkan Islam, tambah sempurna, tambah sempurna, tambah sempurna, tambah sempurna pula keberuntungannya, tambah sempurna pula macam-macam anugerah yang akan didapatkan oleh umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita telah bercerita macam-macam cerita. Di antara cerita yang diceritakan adalah cerita masa depan umat Islam, umat Muhammad. Masa depan umat itu sudah ditampakkan oleh Nabi kita kepada kita lewat cerita beliau, dan Allah telah tampakkan masa depan umat kepada Nabi kita lek-lekan, langsung beliau melihat, beliau dimasukkan di alam itu, alam masa depan. Bagaimana Pak caranya? Oh ya terserah Allah. Kita sendiri Nabi jelas bukan, wali diragukan, wali murid belum, sebagian belum laku juga. Sering kita ini para hadirin mimpi-mimpi, yang mana mimpi kita itu mengenai masa depan, akan dapat si fulanah, akan pergi ke tempat yang itu. Ternyata apa yang kita mimpikan selepas sekian lama menjadi kenyataan. Dan mimpi itu adalah percikan dari wahyu. Mimpinya orang iman itu adalah percikan dari berkahnya wahyu. Kalau kita yang banyak salah loh, oleh Allah kadang-kadang diberi bocoran masa depan. Bagaimana yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, waktu Mi'raj beliau memang dimasukkan ke masa depan. Beliau dimasukkan ke surga yang nanti akan dihuni oleh umat Muhammad dan umat-umat yang lain. Beliau sudah masuk duluan dan masuk beneran. Yang menciptakan waktu, yang telah lalu adalah Allah, yang sekarang adalah Allah, yang akan datang juga Allah. Allah menghendaki sebagian hambanya dimasukkan ke masa depan para hadirin. Sebagaimana kita di sini kadang-kadang ngantuk-ngantuk, tiba-tiba kita masuk ke masa lalu.
seakan-akan kita ini di TK dulu, di MI dulu, kita masuk masa lalu. Maka ada orang-orang yang oleh Allah dipilih untuk melihat masa depan. Nabi kita sedang duduk di mahsyar dengan malaikat Jibril. Mahsyar dunia aja kiamat belum. Beliau mengatakan, saya melihat para anbiya sebagian datang dengan 10 dari umatnya, sebagian datang dengan 3 dari umatnya, sebagian datang dengan 2 dari umatnya, sebagian datang dengan 1 dari umatnya, sebagian datang hanya sendirian untuk masuk surga sendirian. Ini ditampakkan oleh Allah kepada Nabi lek-lekan. Kemudian Allah tampakkan umat yang begitu banyak. Maka aku bilang pada Jibril, umatku. Bukan ya Rasulullah, itu bukan umat engkau, itu umatnya Nabi Musa. Maka kata para ulama, umat Islam terbanyak selepas umat Muhammad adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka selepas umatnya Nabi Musa, Allah tampakkan kepada Nabi kita umat yang begitu banyak yang memenuhi pojok-pojok bumi di mahsyar itu. Yang mana mahsyar itu adalah buminya bumi ini para hadirin, tapi sudah dikondisikan oleh Allah sesuai dengan amalan masing-masing. Dan buminya pojok-pojoknya kelihatan semuanya. Nggak ada yang bisa sembunyi di mahsyar. Sembunyinya dengan amalannya masing-masing. Satu majelis, satunya dingin, satunya panas, satunya tenggelam pada keringatnya, satunya bergembira dengan macam-macam kebaikan yang dulu telah dilakukan di dunia. Maka Allah tampakkan umat Muhammad sampai memenuhi mahsyar, sampai pojok-pojok kelihatan penuh semuanya. Maka kata para ulama, ini berita gembira dari Nabi bahwa umat Muhammad akan terus dimudahkan oleh Allah untuk dapat hidayah, dapat hidayah, dapat hidayah, dapat hidayah, sampai akan datang satu masa minimal 2/3 surga akan dihuni oleh umat Muhammad. Luar biasa berarti. Kita jadi umat Muhammad tuh risau ya risau, itu aja teman-teman. Ojo ngalahi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah ditampakkan umat ini ke depannya itu prospek agamanya tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Masa depan urusan agamanya cerah sampai akhirnya seluruh dunia dapat hidayah semuanya tidak terkecuali. Coba kita ini berpikir yang positif, berpikir dengan husnudzon. Kita berpikir dengan husnudzon. Coba kita lihat, kita ini mau pergi haji, ngantrinya berapa puluh tahun. Apakah itu bukan satu bukti bahwa umat Muhammad tambah banyak? Kita umroh di bulan manapun berjubel, ngantri sampai di sana mau ke Raudhah berjubel, masya Allah berjam-jam, bahkan 1 minggu di Madinah kadang-kadang belum bisa masuk Raudhah. Apakah itu bukan satu bukti bahwa umat Muhammad tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak? Coba kita dilihat di Indonesia berapa puluh tahun yang lalu dengan sekarang. Berapa banyak orang sekarang, perempuan yang berjilbab, laki-laki yang pakai topi, masjid-masjid yang hidup amalan, soft-soft yang mulai banyak di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Di mana-mana muncul orang-orang yang dapat hidayah baru berarti. Di Eropa, di Inggris minimal satu masjid sholatnya mengulang 2 kali, bahkan ada yang sholatnya sampai mengulang 7 kali saking penuhnya berarti. Nyata. Maka kita bersyukur kepada Allah menjadi umat Muhammad yang Allah telah mudahkan hidayah untuk umat Muhammad. Insyaallah kita bersyukur para hadirin. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita cerita bahwa umat akhir zaman itu banyak ujian. Akan ada pertempuran-pertempuran, pembunuhan-pembunuhan, al-haraju wal maraju. Akan ada pertempuran terhebat sepanjang sejarahnya manusia, al-marhamah kubro. Akan datang ujian yang bernama Dajjal, akan datang.
Akan ada ujian yang datang bernama Ya'jud Ma'jud. Akan ada pimpinan umat yang menyatukan seluruh umat, namanya Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Masya Allah. Akan turun Nabi Isa, turun dari langit untuk menegakkan yang hak dan menghancurkan seluruh yang batil tuntas tanpa sisa. Kalau orang itu hebat, ujian-ujiannya adalah yang berat-berat. Kalau anak kecil ujian ngangkat beban setengah kilo sudah cukup untuk anak kecil. Tapi kalau orangnya itu memang jagoan, ujiannya ngangkat 500 kilo. Maka berarti umat Islam akhir zaman ini akan muncul wali-wali besar yang kuat untuk diuji dengan ujian-ujian besar. Maka daftar untuk jadi wali terbuka lebar di zaman akhir. Yang penting jangan merasa jadi wali. Daftar jadi wali. Tapi kalau merasa jadi wali repot dari para hadis. Daftar jadi wali. Insyaallah kita semuanya niat orang. Itulah harapannya Syekh Ahmad Al-Faruqi rahimahullah. Pertolongan-pertolongan besar saya analisa sering terjadi di umat manusia ini selepas 1000 tahun wafatnya nabinya. Maka justru umat Muhammad selepas 1000 tahun wafatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1000-an tahun harapannya akan datang pertolongan besar. Selepas wafatnya Nabi Adam, Allah utus Nabi Nuh selepas 1000 tahun wafatnya Nabi Adam. Selepas wafatnya Nabi Nuh 1000 tahun, Allah bangkitkan, Allah utus Nabi Ibrahim. Selepas wafatnya Nabi Ibrahim 1000 tahun, Allah utus Nabi Musa. Selepas wafatnya Nabi Musa 1000 tahun, Allah utus Nabi Isa. Karena Nabi Isa tidak wafat, maka Allah 600-an tahun selepas Nabi Isa, Allah utus Sayyidul Anbiya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kurang lebih 1000 tahunan, kurang sedikit atau lebih sedikit selepas sabdanya Nabi, akan datang satu masa Allah akan bukakan, Allah akan serahkan ibu kota Romawi Timur kepada umat Islam. Waktu itu pimpinan yang terbaik adalah dia, pimpinannya umat Islam, dan pasukan yang terbaik adalah pasukan dia. Apa yang disabdakan Nabi menjadi kenyataan. Kurang lebih 1000-an tahun selepas sabdanya Nabi, Allah bangkitkan seorang pemuda yang bernama Muhammad untuk jadi asbab terbukanya ibu kota Romawi Timur. Akhirnya pemuda tadi digelari dengan Muhammad Al-Fatih, Muhammad si pembuka, Muhammad si penakluk ibu kota Romawi Timur yang waktu itu umurnya baru 21 atau 22 tahun. Yang dia telah diangkat oleh ayahnya jadi raja mulai umur 14 tahun dalam sebagian riwayat. Yang orangnya nasabnya murni ajam katanya. Ternyata beliau adalah bisa dikatakan orang yang paling takwa, menyempurnakan agama paling sempurna di kalangan umat waktu itu, pimpinan terbaik, full fardu full sunnah. Pasukannya begitu juga, tidak ada sama sekali yang pernah meninggalkan sholat fardu selepas baliknya. Dan Nabi kita berjanji nanti akan Allah serahkan juga ibu kota Romawi Barat, Rumiyah, kepada umat Islam. Kapan itu ya Rasulullah? Inda khurujid Dajjal, ketika Dajjal menjelang keluar, justru umat Islam akan menguasai ibu kota Romawi Barat. Nggak tahu letaknya di mana itu, Amerika atau di Italia atau di mana. Masya Allah. Ini umat Islam ini memang pemilik dunia para hadirin. Amalannya kok tambah bener, kunci-kunci dunia diserahkan lagi pada pemiliknya. Lah karena pemiliknya itu kadang-kadang tidur, akhirnya penciptanya itu mau nyerahkan tuh tidur, nanti dirawat atau tidak.
Maka kita dalam majelis kita ini kita usaha lagi untuk membangkitkan semangat kita dan semangat umat untuk meniru Nabi melalui para sahabat. Kita bergerak, kita makomi, kita kirim rombongan-rombongan ke seluruh dunia para hadirin, insyaallah. Kita hidupkan amalan-amalan rumah di seluruh dunia, insyaallah. Negeri dekat, negeri jauh, rumah dekat, rumah jauh, kampung dekat, kampung jauh, kita hidupkan dengan amalan-amalan yang diridhai Allah, biar tambah barokah diri kita dan dirinya umat. Dengan husnudzon kita ini bersyukur jadi orang Indonesia yang mayoritas muslim. Benih-benih hidayah sudah mereka bawa semuanya, tinggal saling kerjasama, saling menyemangati, saling mengikram. Insya Allah sudah pasti ada titik temunya, tinggal kita saling silaturahmi, temu bareng-bareng keluar. Itulah harapan kita. Belum mau ya bareng-bareng taklim, belum mau bareng-bareng di masjid, belum mau bareng-bareng khidmat, belum mau bareng-bareng titik temu dengan orang beriman. Orang beriman tidak ada yang nggak barokai dunia ini para hadirin. Sekecil-kecilnya keramatnya orang yang beriman dengan sebab dia dunia gagal kiamat. Maknanya orang beriman itu nggak ada yang nggak barokai kita. Gelem ditaskin alhamdulillah, ra gelem ya alhamdulillah, jak mangan ra gelem alhamdulillah. Gelem alhamdulillah. Mau makomi diajak alhamdulillah, enggak mau apa tetap alhamdulillah. Kita tinggal di Indonesia, mayoritas muslim seluruh dunia. Harapannya nanti kalau kita berangkat menuju surga, nanti rombongan terbesar itu para hadirin, rombongan dari Indonesia. Kan isinya surga dengan isinya dunia itu sama para hadirin. Sama-sama orangnya maksudnya ya. Jadi yang akan berangkat ke surga itu juga yang punya iman di dunia ini. Maka untuk menghitung sensus surga itu mudah. Orang Indonesia mayoritas muslim, berarti mayoritas akan datang rombongan itu mayoritasnya adalah orang Indonesia. Ya sudah sekian lama ini orang Indonesia selalu mendominasi mayoritas muslim seluruh dunia. Maka rombongan-rombongan yang telah lalu, orang Indonesia telah wafat yang lalu, generasi mbah-mbah kita, dan kemudian generasi kita, generasi yang akan datang itu terus mayoritas lagi. Maka kita bersyukur jadi orang Indonesia. Maka bagaimana kita niat soft awal dalam semua macam-macam perjuangan, insyaallah. Ya dakwahnya, ya ngajinya, ya wiridnya, ya ikramnya, dan husnudzonnya dengan orang-orang Islam. Insyaallah semuanya niat. Pas kira? Ya. Siapa yang niat lebih jauh? Angkat tangan orang. 4 bulan IPB. Kemudian 4 bulan 40 hari jalan kaki dan jalan mobil, masya Allah. Keluar masurat para hadirin. Allah yang sudah punya istri, keluarkan masuratnya. Biar suami istri bareng-bareng masuk surga di kloter yang sama. So semuanya niat para hadirin. Kita ini pengen berjuang dengan disertai senyum dan husnudzon. Dijak khurut gelem alhamdulillah, gak gelem ya tetap menguntungkan. Maka kemarin itu ada tamu, saya beri masukan. Istrinya diajak taklim nggak mau, diajak apalagi diajak khurut nggak mau, diajak macam-macam program nggak mau. Lah apa kesibukannya istri kamu itu? Ya sholat 5 waktu, kemudian baca Quran, ya sudah bagus, masya Allah. Sudah berkahi kamu, berkahi tetangga, berkahi seluruh Indonesia. Nggak maunya kan dengan kamu tok kan sudah. Dengan Allah dan Rasulnya masih mau, itu berkah, itu rawat itu. Nanti kalau kamu pisah malah nggak dapat lagi repotnya. Ya, kalau pengen sempurna di surga, dunia itu mengecewakan itu biasa. Maka kalau orang mandangnya begitu, itu istri saya ini walaupun nggak mau tak program apapun, dia orang iman, barokai itu. Dilihat barokai, dipegang barokai, apalagi dia apa-apakan, masya Allah. Berkah. Keramatnya ini kalau di seluruh dunia tinggal istri saya yang beriman, dunia gagal kiamat, masya Allah. Akhirnya mandang istri itu senyum terusnya. Gelem di program senyum, gak gelem di program tetap senyum. Walaupun kurang dikit.
Maka insya Allah teman-teman semua, mulai malam ini insya Allah setiap malam Selasa kita usaha ketemu di sini sesuai dengan yang dimusyawarahkan untuk terus buat program-program. Kemudian nanti akan dimusyawarahkan, digodok kapan kita akan memulai program-program dengan lebih semangat dan lebih aktif lagi, disertai dengan senyum dan husnuzon. Insya Allah semuanya niat. Oh, hebat. Yang marhaban kita doa sebelum musyawarah atau program-program ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Ya Allah, alhamdulillah kami, ya Allah, uruskanlah kami, ya Allah, pilihlah kami menjadi ilmu yang saleh untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk negeri kami, untuk anak cucu kami, dan kesalahan kami, untuk umat Islam seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, sebab kesalahan untuk diri kami dan umat Islam seluruh dunia, ya Allah. Ini ta'ala ya syarul qadir wa bil jadi ya Allah, kebaikan yang memberikan kepada hamba yang saleh, ya Allah, kepada sesepuh kami yang berikan dunia dan akhirat hidayah, ya Allah. Ya Allah, kepada hamba-Hamba yang Engkau pilih mereka untuk menyebarkan kebaikan, ya Allah. Anugerah-anugerah yang diberikanlah kepada kami, ya Allah, kepada keluarga kami, ya Allah, akhirat dan dunia kami, ya Allah, teman-teman yang berjamaah kami, ya Allah, wabil khusus wabil kami, ya Allah, wabil khusus yang hadir di sini, ya Allah. Berkala semuanya, ya Allah, berkala urusan semuanya, ya Allah. Untuknya tempat ini, ya Allah, ini kesempatan dari Tuhan, menggembirakan yang mulia yang besar, alhamdulillah. Karena ini umatnya ingin menggembirakan beliau, ingin meneruskan perjuangan beliau, ingin mempraktikkan nasihat-nasihat beliau. Ya Allah, alhamdulillah segala kekurangan kami, ya Allah, alhamdulillah segala kelemahan kami, ya Allah, alhamdulillah segala kelemahan kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Keburukan-keburukan yang kau jauhkan dari hamba yang saleh, ya Allah. Jauhkanlah dari kami semuanya, jauhkanlah dari dua belas ini, ya Allah, jauhkanlah dari semua ahbab, ya Allah, seluruh Indonesia, seluruh dunia, ya Allah, dan jauhkanlah dari tempat ini, kampung ini, pesantren ini, ya Allah, dan dari tempat Islam di mana saja mereka berada. Ini ta'ala ya syarul qadir wa bil jadi ya Allah, dengan berkahnya seluruh wali, ya Allah, dengan berkahnya seluruh kiai, ya Allah, dengan berkahnya ahlul bait, ya Allah, dengan berkahnya seluruh nabi, seluruh rasul, ya Allah, dengan berkahnya yang mulia dan besar Muhammad SAW. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami tadi, ya Allah, doa-doa kami tadi, ya Allah, harapan-harapan kami tadi, ya Allah. Murni anugerah dengan kebahagiaan tanpa rintangan, murni anugerah dengan kebahagiaan tanpa rintangan.